Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat pagi. Mari sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita dalam hari ini, mari kita dengarkan renungan firman Tuhan untuk hari Selasa 10 Desember 2024. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, nas renungan kita di hari ini diambil dari Ulangan pasal 3 ayat 24. Demikian firman Tuhan, "Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau." Sekali lagi saya bacakan. "Ya Tuhan Allah, Engkau telah memulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau." Demikian firman Tuhan. Kebesaran-Mu yang perkasa. Saudara-saudari yang terkasih, Musa memulai doa dengan pujian kepada Allah yang sudah memperlihatkan perbuatan-perbuatan tangannya yang hebat dan besar. Tangan Tuhan yang kuat dan lengannya yang teracung, itulah yang diharapkan oleh Musa supaya mau mengabulkan permohonannya. Musa tahu bahwa Allah telah memulai melakukan perbuatan-perbuatan besar dan tangannya yang kuat melalui dirinya. Namun di samping itu dia pun sadar kalau Tuhan tidak hanya melakukan keajaiban di bagian permulaan saja. Jadi dia pun memiliki keinginan untuk menyaksikan perbuatan Allah sampai akhir perjalanan bangsa Israel, yaitu sampai di tanah yang diberikan Allah kepada mereka. Kendati pun Musa tidak ikut menyeberang, tapi dia tidak merasa gagal. Dan Musa menganggap keputusan Tuhan terhadap dirinya merupakan bagian dari kuat dan kekuasaan Tuhan yang harus diterima dan harus dilaksanakannya. Musa telah melihat contoh kuasa Allah yang luar biasa di Mesir, di Laut Merah, di padang gurun. Tetapi inilah permulaan kekuasaannya dalam melakukan orang Kanaan dan menjadikan tanah mereka menjadi milik orang Israel, seperti yang telah dijanjikannya. Saudara-saudari yang terkasih, banyak perbuatan besar Tuhan yang bertujuan membuat kita semakin percaya dan mengajak kita merindukan keselamatan dari Tuhan. Sekiranya Tuhan telah menggenapi apa yang kita mohonkan kepadanya, tentu kita juga berbuat seperti yang dilakukan Musa. Kekaguman itu akan melahirkan iman, rasa hormat untuk semakin mengasihinya, bukan menghindar, bukan menjauhinya, namun menjadi semakin merindukan Tuhan, semakin ingin lebih dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudari yang terkasih, setiap kita sudah pernah merasakan kebaikan Tuhan, sudah pernah merasakan kebesaran kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang pasti, kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa melalui anaknya Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari kematian. Inilah yang menjadi dasar dari iman kita. Inilah yang menjadi kekuatan kita untuk tetap berpengharapan, untuk tetap berserah dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebab hanya Dialah Tuhan yang telah menunjukkan kuasa dan kebesaran-Nya yang disaksikan melalui Alkitab.
yang kita percayai melalui segala perbuatan dan tindakannya yang begitu ajaib. Oleh sebab itu saudara-saudari yang terkasih, mari datanglah kepada Tuhan dalam kebesarannya. Serahkan seluruh hidupmu dalam tangannya, maka Dia akan membawamu dengan selamat. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terpuji dan termulialah nama-Mu dahulu kekal sampai selama-lamanya. Dan biarlah segala yang bernafas memuji Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu yang masih memelihara hidup kami hingga saat ini. Di saat ini Tuhan, kami kembali datang ke hadapan-Mu memohon. Engkaulah kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami nafas hidup, kesehatan, dan juga kekuatan. Terlebih untuk melanjutkan aktivitas kami dalam satu hari ini. Engkaulah kiranya Tuhan yang menuntun segenap langkah hidup kami. Supaya kami dapat melangkah seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kemana kami akan melangkah. Bapa, di saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang masih terbaring sakit. Baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya tetap bekerja membawa kesembuhan kepada mereka. Berkati Tuhan obat-obat yang mereka makan dan minum. Tambahkan kepada mereka kekuatan. Berikan juga pengharapan kepada mereka. Supaya dengan semuanya itu, mereka dapat tetap berpengharapan akan kesembuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Dengan demikian, mereka akan dapat semakin pulih dan semakin sehat untuk bisa melanjutkan segala aktivitasnya seperti biasa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk para orang tua kami, lansia. Tuhan kiranya juga yang menyertai kehidupan mereka. Tuhan tambahkan kepada mereka kekuatan. Tuhan kiranya tambahkan hikmat yang daripada-Mu. Supaya mereka tetap mampu menjadi orang tua yang memberikan pengajaran-pengajaran yang baik dan benar kepada kaum-kaum yang lebih muda. Supaya mereka Tuhan mampu menjalani kehidupan mereka. Dan di akhir-akhir hidupnya mereka tetap dapat menjadi berkat bagi setiap orang. Terpujilah Engkau ya Allah. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang tidak mendapatkan makanan dan kekurangan pakaian. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan kiranya yang pelihara hidup mereka. Pakai kami Tuhan orang-orang percaya. Pakai kami orang-orang yang telah Engkau tebus. Untuk kami bisa menjadi saluran berkat bagi mereka. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia dari Allah Bapa. Dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.